Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang simetri lipat. Kita mulai dari arti simetri. Apa itu simetri? Simetri adalah sama. Bangun simetri adalah bangun datar yang memiliki sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri lipat adalah garis yang bisa membagi bangun datar itu menjadi dua bagian sama besar dan sebangun. Untuk lebih jelasnya, kita langsung praktekkan ya tentang simetri lipat. Baik anak-anak, kita mulai untuk mencari simetri lipat dari beberapa bangun datar. Di sini Bu Guru memiliki satu bangun datar yaitu persegi panjang. Kita coba untuk mencari simetri lipat. Ingat, simetri lipat adalah banyaknya lipatan yang bisa ditemukan atau dilakukan pada sebuah bangun datar sehingga menjadi dua bagian yang sama besar dan sebangun. Ya, lipatan ini menjadi dua sama besar dan sebangun. Ingat. Nah, kita mulai. Ini adalah bangun persegi panjang. Coba kita lipat seperti ini. Apakah dia bisa sebangun? Ya, ternyata dia bisa menghasilkan lipatan yang sebangun dan sama besar antara sisi kiri dan sisi kanan. Nah, bekas lipatan inilah yang disebut sebagai sumbu simetrinya, sumbu simetri lipatnya. Untuk memperjelas, di sini Bu Guru akan membuat garis putus-putus yang menunjukkan sumbu simetri lipat. Seperti ini. Garis putus-putus ini adalah sumbu simetri lipatnya. Ya. Lalu kita coba lagi, bagaimana kalau kita lipat seperti ini? Apakah bisa menghasilkan dua bagian yang sama besar dan sebangun dan menutupi sempurna satu bagian dengan yang lain? Ya, ternyata ini adalah simetri. Berarti kita buat garis, lipatan ini merupakan sebuah sumbu simetri. Jadi kita sudah menemukan dua simetri lipat dari sebuah bangun persegi panjang. Ya, jadi lalu kita coba lagi, kita temukan dengan lipatan yang lain. Apakah seperti ini simetri? Tidak. Lalu seperti ini? Ternyata ini juga tidak simetri. Tidak bisa. Kemudian seperti ini juga bukan simetri. Maka dari bangun persegi panjang ini hanya memiliki dua simetri lipat, yaitu secara tegak ketika dilipat seperti ini dan ketika dilipat secara mendatar atau horizontal. Jadi persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Yang kedua adalah bangun yang kedua adalah persegi. Di sini Bu Guru memiliki sebuah kertas yang berbentuk persegi. Ya, persegi adalah bangun datar yang keempat sisinya adalah sama panjang. Bisa kita lihat di sini 16 cm sisi sebelah bawah, lalu sini juga 16. Maka bisa disimpulkan bahwa ini adalah bangun persegi anak ya. Nah, kita cari banyaknya simetri lipat pada bangun datar persegi dengan cara kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar dan sebangun. Seperti ini kita coba apakah dia menghasilkan dua buah bagian yang sama besar dan sebangun. Ya, ternyata ini bisa. Berarti ini adalah sumbu simetri lipat. Lalu kita lipat lagi. Seperti ini. Apakah ini bisa menghasilkan dua bagian yang sama besar dan sebangun? Ternyata bisa. Berarti kita sudah menemukan dua sumbu simetri lipat, tegak dan mendatar.
Kemudian kita coba cari yang miring. Kita coba lipat, apakah dia bisa menghasilkan bangun datar yang sama dan sebangun, dua bagian yang sama dan sebangun. Ya, ternyata ini adalah bisa ya. Lalu kita lipat ke sisi yang lain. Ternyata ini juga bisa menghasilkan dua bagian yang sama dan sebangun. Lalu kita coba lipat yang lain lagi. Seperti ini tidak bisa. Seperti apa? Seperti ini tidak. Maka kita sudah menemukan 4 simetri lipat pada persegi. Kita buat sumbu simetrinya supaya lebih jelas. Sumbu simetrinya dibuat garis putus-putus pada bekas lipatannya. Namanya sumbu simetri lipat. Jadi seperti ini ya. Persegi memiliki 4 simetri lipat. Sumbu simetrinya tegak, mendatar, dan diagonal seperti ini. Bangun datar yang berikutnya adalah belah ketupat. Kita coba cari simetri lipat dari sebuah bangun datar belah ketupat. Kita lipat yang menjadi dua bagian yang sama besar dan sebangun. Apakah ini bisa? Ya, ternyata jika dilipat dengan cara yang seperti ini bisa menghasilkan satu simetri lipat, ya. Dan bekas lipatannya inilah yang disebut sebagai sumbu simetri lipat. Kita lipat dengan cara yang lain. Apakah bisa sama? Ya, ternyata bisa. Jika dilipat dengan cara seperti ini, dia bisa menghasilkan satu simetri lipat lagi. Jadi sudah dua ya, dilipat tegak dan dilipat mendatar. Lalu seperti ini, apakah bisa? Oh, ternyata tidak bisa ya. Ini bukan simetri lipat karena dia menghasilkan dua bagian yang tidak sama dan tidak sebangun. Lihat nih. Nih, dia beda ya. Beda. Kemudian kita cari lipatan dengan cara yang lain. Seperti ini apakah sama? Ternyata tidak. Berarti ini bukan sumbu simetri lipat. Ya, jadi pada bangun belah ketupat ternyata hanya memiliki dua sumbu simetri lipat atau dua simetri lipat. Untuk lebih jelasnya kita buat sumbu simetri lipat dengan garis putus-putus. Seperti ini. Ini satu. Lalu yang sini yang kedua. Jadi belah ketupat memiliki dua simetri lipat. 3. Bangun datar yang berikutnya adalah layang-layang. Semuanya sudah tahu kan bentuk bangun datar layang-layang? Kita coba cari simetri lipat dari bangun datar layang-layang. Kita lipat tegak dulu ya, seperti ini. Apakah dia bisa membagi dua bagian yang sama besar dan sebangun? Ya, ternyata bisa. Berarti kita sudah menemukan satu simetri lipat pada bangun layang-layang. Kita cari simetri lipat yang lain. Kalau dilipat seperti ini, apakah bisa? Oh, ternyata tidak bisa. Berarti ini bukan simetri lipat. Lalu seperti ini, apakah dia bisa menghasilkan dua bagian yang sama besar dan sebangun? Ternyata tidak ya. Ini beda bentuknya, beda bangunnya, dan ukurannya juga beda. Kalau seperti ini, tidak. Ini bukan simetri lipat. Jadi pada bangun datar layang-layang, dia hanya memiliki satu simetri lipat, yaitu ketika dilipat secara tegak. Untuk lebih jelasnya, kita gambar sumbu simetri lipatnya. Jadi layang-layang memiliki satu simetri lipat dengan satu sumbu simetri lipat.
Bangun datar yang berikutnya adalah trapesium. Yang Bu Guru tunjukkan di sini adalah trapesium sama kaki, karena dia memiliki dua kaki, dua sisi yang dianggap kaki ini sama panjang. Maka ini disebut sebagai trapesium sama kaki. Nah, coba kita cari banyaknya simetri lipat pada trapesium sama kaki. Coba kita lipat secara tegak, apakah dia bisa menghasilkan dua bagian yang sama besar dan sebangun dan saling menutupi, saling berhimpit seperti ini? Wah, ternyata bisa ya. Berarti trapesium sudah ketemu satu simetri lipat. Kita lipat secara mendatar seperti ini. Apakah dia menghasilkan dua bagian yang sama besar dan sebangun? Tidak, berarti ini bukan simetri lipat. Ini bukan sumbu simetri lipat. Lalu kita tekuk seperti ini, dilipat. Apakah dia sama besar? Tidak. Seperti ini. Apakah ini simetri? Tidak. Maka simetri lipat trapesium sama kaki adalah satu. Untuk memperjelasnya, kita buat garis putus-putus pada bagian yang menunjukkan bekas lipatan yang simetris tadi. Nah, inilah trapesium sama kaki memiliki satu simetri lipat. Bangun datar yang berikutnya adalah jajar genjang. Ya, coba kita cari banyaknya simetri lipat pada bangun datar jajar genjang. Kita coba lipat seperti ini. Apakah menghasilkan dua bagian yang sama besar dan sebangun atau simetris? Tidak, ya. Bagiannya beda, bentuknya beda. Lalu kita coba seperti ini. Apakah sama? Ternyata tidak juga. Ya. Ini tidak simetris. Nih. Lalu kita dilipat miring seperti ini. Apakah simetris? Tidak. Miring ke sana, apakah simetris juga? Ternyata tidak simetris ya ini ya, tidak simetris. Maka setelah kita cari-cari, ternyata bangun datar jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Bangun datar berikutnya adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya itu ukurannya sama panjang. Coba kita cek apakah ini benar-benar segitiga sama sisi. Sisi yang bawah adalah 16, kemudian sisi miringnya 16 juga, dan sisi miring yang sebelah kiri sama 16 cm juga. Maka ini adalah benar-benar bangun datar segitiga sama sisi. Kita coba cari simetri lipat pada bangun datar segitiga sama sisi. Kita lipat seperti ini. Ya. Ya, ternyata ini bisa ya, simetris ya. Kalian perhatikan simetris. Nah, berarti kita sudah menemukan satu. Lalu kita lipat lagi dengan cara yang seperti ini, dengan lipatan lain. Apakah ini simetris? Ya, ini simetris. Ya, bisa menghasilkan dua bagian yang sama besar dan sebangun. Jadi kita sudah menemukan satu, dua. Lalu kita coba lagi yang sebelah sini. Ya, ini simetris ya. Simetris. Maka kita sudah menemukan 3 simetri lipat pada bangun datar segitiga sama sisi. Yang lain sudah tidak ada lagi, maka tinggal kita buat sumbu simetri lipatnya. Kita bisa nggak pakai penggaris, langsung digambar pada bekas lipatannya seperti ini. Boleh kalau mau pakai penggaris boleh. Ya, seperti ini. Jadi, segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Bangun datar yang berikutnya adalah segitiga sama kaki. Bisa kita lihat kedua sisi segitiga ini memiliki 2 sisi yang sama panjang. Maka ini disebut sebagai segitiga sama kaki. Kita coba cari banyaknya simetri lipat pada segitiga sama kaki. Kita lipat secara tegak seperti ini dulu. Kaki-kakinya, kedua kakinya ketemu.
Apakah menghasilkan sebuah bangun datar yang simetris? Ya, berarti ini adalah satu simetri lipat. Lalu kita cari lagi dari titik sini, dilipat. Apakah ini simetris? Tidak. Kita cari dari sini, yang ini, sisi sini. Apakah ini simetris juga? Ternyata tidak ya. Jadi pada segitiga sama kaki hanya ada satu simetri lipat. Kita bisa membuat sumbu simetrinya dengan cara membuat garis putus-putus pada bekas lipatannya. Boleh menggunakan penggaris, boleh tidak, boleh langsung seperti ini. Segitiga sama kaki memiliki satu simetri lipat. Bangun datar yang berikutnya adalah segitiga. Tapi ini segitiganya adalah segitiga sembarang. Bisa kita lihat dari panjang ketiga sisinya ini berbeda. Maka jika sebuah segitiga memiliki panjang ketiga sisinya itu beda semuanya, ini disebut sebagai segitiga sembarang. Kita cari banyaknya simetri lipat pada segitiga sembarang. Kita lipat seperti ini, apakah simetri? Ternyata tidak ya, ini tidak simetri. Kemudian kita lipat seperti ini, apakah simetri? Tidak. Kita lipat seperti ini, apakah simetri? Tidak. Ya, ini tidak simetri ya, beda. Dia tidak bisa membagi dua bagian yang sama besar dan sebangun. Jadi pada segitiga sembarang ini tidak memiliki simetri lipat. Bangun datar yang berikutnya adalah lingkaran. Ya, kita akan mencoba mencari banyaknya simetri lipat pada lingkaran. Kita lipat seperti ini, apakah bisa menghasilkan dua bagian yang sama dan sebangun atau simetris? Ternyata bisa. Ya, satu. Lalu kita lipat seperti ini. Bisa ternyata. Dua. Kita lipat ke arah sini. 3, wah ternyata bisa. Ke sini bisa, wow. 4, lalu ke sini digeser dikit dari sumbu simetri lipat yang awal tadi. Ternyata bisa, ya. 5, lalu geser lagi ke sini. Nah, bisa. Lalu kita geser lagi. Wah banyak sekali ini ya. Wow, ternyata bisa. Wah, ini nanti sumbu simetri lipatnya akan banyak sekali. Nah, anak-anakku, pada lingkaran itu ternyata banyaknya simetri lipat itu banyak sekali. Maka banyaknya simetri lipat pada lingkaran itu bisa kita katakan tidak terhingga. Kita cek dari pembuatan sumbu simetri lipatnya seperti ini. Pause saja lama. Ya, ini adalah hasil dari sumbu simetri lipat dari bangun datar lingkaran. Banyak sekali bukan? Nah, ini kalau bisa kita teruskan dengan lipatan di antara sumbu simetri lipat ini masih bisa loh ini. Nah, lihat nih masih bisa, dia masih bisa membentuk satu simetri lipat yang baru. Ini ya. Maka oleh sebab itu lingkaran ini simetri lipatnya dikatakan tidak terbatas atau tidak berhingga karena saking banyaknya lipatan yang bisa dibuat dari bangun datar lingkaran. 3. Ya, demikian tadi kita sudah belajar tentang simetri lipat. Mudah bukan? Supaya kalian lebih paham, kalian bisa mencobanya langsung di rumah. Setelah itu, kerjakan tugas yang ada di lembar luring dan di Google Classroom. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.